Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terlebih dahulu saya minta perhatian anak-anak untuk video silahkan di-on-kan, kemudian untuk mic-nya di-mute atau dimatikan. Oke, teman-teman yang lain yang belum bergabung dipersilahkan untuk dihubungi. Selamat pagi, selamat datang di SMK Negeri 1 Boyolali, kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Saya Ibu Endang Ganggawati, selamat berjumpa dengan saya dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang pengenalan lingkungan fisik dan sarana prasarana kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terlebih dahulu kita senantiasa memanjatkan doa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berjumpa untuk mengikuti materi pengenalan lingkungan fisik sarana prasarana OTKP. Baiklah anak-anak, saya akan langsung aja men-share materi yang akan saya sampaikan. Baik, anak-anak, saya akan sampaikan materi pengenalan lingkungan fisik dan fasilitas sarana prasarana kompetensi keahlian OTKP SMK Negeri 1 Boyolali. Saya perkenalkan dulu profil saya, nama saya Endang Ganggawati, jabatan saya sebagai Ketua Kompetensi Keahlian OTKP, alamat saya Perumahan Bumi Singkel Perme 2, Jalan Amarta 1, Blok A nomor 20, Karanggeneng, Boyolali. Nomor HP 085-643-878-430. Berikutnya, lingkungan fisik kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Yang pertama yaitu unit produksi digital printing dan fotokopi. Kedua, table manner. Kemudian yang ketiga, lomba kompetensi siswa. Berikutnya, tentang lab OTKP. Berikutnya yaitu tentang uji kompetensi keahlian dan yang terakhir kegiatan belajar mengajar baik di kelas maupun di luar kelas. Berikutnya saya tampilkan penggunaan sarana prasarana di unit produksi OTKP. Ini gambar-gambar siswa pada saat praktek di unit produksi OTKP. Pada saat siswa berada di unit produksi saat praktek, ini biasanya ditunggui oleh guru-guru otomatisasi tata kelola perkantoran dengan berpiket. Berikutnya, menggunakan mesin jilid dinding, laminating dan komputer. Ini pada saat siswa praktek, ini berlatih ya. Di sini kalau yang ini yang praktek, menggunakan mesin jilid dinding, laminating, dan ini praktek komputer. Berikutnya, unit produksi fotokopi. Nah, ini gambar mesin fotokopi. Di unit produksi OTKP memiliki mesin fotokopi, nanti ke depan akan dipakai oleh siswa juga untuk mempraktekkan mesin fotokopi ini. Ini kemarin siswa dilatih untuk mengadakan pelatihan penggunaan mesin fotokopi dan ini juga diberitahukan gambar ataupun peralatan yang ada di dalam mesin fotokopi. Berikutnya,
pelatihan unit produksi di ruang aula. Sebelum pandemi biasanya setiap 1 tahun sekali itu diadakan pelatihan seperti ini. Tapi karena ini kondisi pandemi, sementara kemarin tidak dilakukan kegiatan pelatihan. Selain dilatih dari pihak luar, guru-guru pembimbing, khususnya guru otomatisasi tata kelola perkantoran, mengadakan juga pelatihan di sekolah. Lanjut, sarana prasarana unit produksi. Ini saya baca, nanti tolong dilanjutin ya, tidak secara keseluruhan. 1 komputer, 2 pemotong kertas, 3 mesin laminating. 3 mesin laminating besar atau sedang. Printer, pemotong kertas, pelubang kertas, dan printer, pemotong kertas, pelubang kertas, printer, pemotong kertas, pelubang kertas. Tolong suaranya yang di mic anak-anak di mute dulu ya. Jadi suaranya biar tidak feedback. Saya kira sudah diamati, saya lanjut aja. Sarana belajar table manner di OTKP. Biasanya kita mengadakan kegiatan table manner itu bekerja sama dengan Hotel Lor'in dan Hotel Sahid. Jadi ini gambar kegiatan di Hotel Lor'in, kemudian ini pendamping siswa dari guru-guru OTKP, dan berikutnya ini gambar pada saat anak-anak mengadakan table manner. Dan pada saat mengadakan table manner kita memilih siswa-siswa terbaik. Siswa yang baru masuk silakan di-mute dulu. Lanjut. Sarana prasarana table manner yang dapat di lab OTKP. Yang pertama ada serbet, piring utama, mangkok sup, piring roti, tempat gula, gelas kaca, gelas teh, gelas kecil, dan sampai ke ini ya, tempat lada, asbak. Jadi alat-alat ini di OTKP punya, itu letaknya di bagian belakang di etalase. Berikutnya, sarana belajar lomba kompetensi siswa. Nah, di OTKP kita biasa mengadakan lomba kompetensi. Selain dilatih di sekolahan, baik itu di ruang lab atau di ruang meeting, itu biasanya siswa diajak untuk belajar di pihak ketiga. Pada saat kemarin itu kita bekerja sama dengan mitra utama. Ini ya, jadi anak-anak dilatih di sana sampai benar-benar bisa untuk mengikuti lomba. Berikutnya, ini gambar-gambar pada saat anak-anak mengikuti lomba. Kemudian saya lanjutkan ke sarana prasarana di lab OTK perkantoran. Nah, ini peralatan yang ada di dalam lab. Ini labnya yang kosong seperti ini ya. Kemudian nama-namanya yang peralatan, satu ini peralatan. Peralatan itu terdiri dari komputer, printer, telepon, LCD, mesin penghancur dokumen, faksimil, filing kabinet. Lanjutkan. Pada saat siswa mau praktek akan memasuki ruang lab. Karena kondisi pandemi, maka siswa dibariskan terlebih dahulu di luar dan menggunakan APD. Menggunakan face shield maupun menggunakan masker. Berikutnya, penggunaan hand sanitizer. Pada saat siswa masuk, dipersilakan dulu untuk menggunakan hand sanitizer, baru memasuki ruang lab untuk menduduki kursinya masing-masing. Ini ya, pada saat kemarin uji kompetensi di ruang lab, itu duduknya berjarak. Jadi ruang lab yang biasanya kita pergunakan untuk satu kelas, itu hanya ditempati 20 siswa. Berikutnya. Kegiatan belajar mengajar di ruang lab OTKP. Ini di sini kelihatan ya, ada LCD, ada yang peralatan perlengkapan baik kursi, meja, dan lain-lain ini di sini ada dan terlihat. Ini di bagian bawah ini juga ada. Kemudian kita lanjut ke perlengkapan. Ini alat-alatnya saya tuliskan di sini.
ada almari kayu atau kaca, bagi surat atau letter tray, map gantung, sel hektar, perforator, stapler, stempel praktek, bantalan stempel, gunting, vas bunga, meja, baik siswa struktur atau panjang, kursi, baik putar atau fukuda, fearless, tape recorder, ataupun TV. Berikutnya, penggunaan sarana prasarana lab OTKP. Ini pada saat kita gunakan, jadi di alat-alat yang disebutkan tadi, ini di bagian belakang kelihatan ya. Di bagian belakang ini ada filing kabinet, ada lemari kayu, kemudian di bagian pojok ini sebenarnya ada etalase, tapi karena agak di belakang jadi agak tertutup. Kemudian ada alat-alatnya table manner di dalam etalase tersebut. Nah ini nih di bagian ini ya, di bagian belakang ini, di pojok ini ada alat-alat yang table manner tadi. Kemudian ini di belakangnya Bapak Ibu guru ini ada filing kabinet, ada lemari kayu. Ini juga ini ya, namanya letter tray itu seperti ini. Ini bagi surat atau letter tray. Berikutnya, ruang uji kompetensi keahlian OTKP. Pada saat siswa setelah mengikuti pembelajaran, serangkaian pembelajaran dari awal sampai materi-materi yang sudah dikuasai, nanti akan diberikan uji kompetensi dan pengujinya itu biasanya dari asesor luar. Nah, ini tahun kemarin kebetulan yang menguji dari SMK Negeri 6 Surakarta. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini, di gambar ini, di belakang siswa-siswi yang berada di bawah pohon ini, ada ruangan, gedung ini, gedung ruang kelas yang dipakai untuk pembelajaran sehari-hari sebelum pandemi COVID. Jadi biasanya anak-anak di ruang belakang yang dibuat foto ini, di sini dipakai untuk belajar sehari-hari. Berikutnya, ada perlengkapan tadi, ada APD, ada APAR. Artinya di dalam penggunaan lab OTKP itu disediakan APAR. APAR itu adalah alat pemadam api ringan. Nah, ini judulnya menerapkan prosedur K3. Pada penerapan prosedur K3 ini, sebenarnya semua siswa pun harus bisa menggunakan APAR. Oleh karena itu, saya juga harus praktek ya, kemarin menggunakan alat pemadam api ringan. Ini kemarin saya praktekkan dari pengenalan APAR yang ada di ini, di bawah ini ya, kecil merah ini. Kemudian kita buka, kita praktekkan untuk dites, dipakai untuk memadamkan api, dan ini hasilnya seperti ini. Ternyata alat pemadam api ringan ini cara memakainya mudah. Jadi jangan khawatir nanti kalau diajari untuk menggunakan APAR, anak-anak pasti bisa mempraktekkan. Lanjut, lingkungan kelas OTKP sebelum pandemi. Ini lingkungan dalam kelas yang tadi saya sampaikan di bawah pohon foto tadi kan ada gedung ya, ada ruangan. Ruangan selain itu juga ada di belakangnya juga ada ruangan-ruangan. Nah, ini ruangan pada saat pembelajaran di dalam kelas. Di dalam kelas pun karena kita sudah dalam apa namanya? Ini pembelajaran digital pembelajaran digital yang terbaru ya. Jadi kita harus senantiasa menggunakan alat-alat yang lebih maju, update. Ini kita senantiasa menggunakan LCD dan print screen seperti ini. Untuk yang lain di kelas peralatannya pun lengkap. Ini saya tampilkan di sebelah kanan juga ada, kemudian di sebelah bawah ini juga ada. Pada saat ada penyampaian PPT dari siswa, biasanya selalu aktif dan saling menanyakan ataupun memberikan masukan kepada siswa-siswa yang lainnya. Lanjutkan. Nah, karena kondisi pandemi dan ini juga perkembangan abad 2000
20 ya, yang namanya digital itu semakin berkembang, maka kegiatan belajar mengajar pada kondisi pandemi dilakukan secara daring menggunakan Google Meet, Google Classroom, ataupun Zoom Meeting, dan lain-lainnya. Berikutnya, pembelajaran selain diberikan secara langsung oleh guru intern atau guru di SMK Negeri 1 Boyolali, pembelajaran bisa disampaikan oleh guru tamu. Contohnya ini pembelajaran yang dilakukan di ruang pertemuan dari PT Binub Sejahtera. Ini dari Bantek memberikan materi pembelajaran arsip secara konvensional. Berikutnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kompetensi keahlian OTKP, yaitu di luar sekolahan, yaitu kunjungan industri di Dinas Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta, ini yang tahun 2018 kemarin, sebelum pandemi. Kemudian kunjungan industri ke kantor arsip Provinsi Jawa Timur. Ini anak-anak, ini di foto yang sebelah kanan ini ya, siswa kita, siswa OTKP SMK Negeri 1 Boyolali diberi kesempatan praktek secara langsung menggunakan komputer di dalam ruangan kearsipan kantor arsip Provinsi Jawa Timur. Tapi ini karena kondisi pandemi, maka kegiatan kunjungan industri kemarin dipending. Lanjut, kegiatan mengikuti PKL di luar kota Boyolali untuk OTKP itu di Jasara Harja dan di UMS. Di UMS ini gedungnya sangat megah dan lengkap sekali otomatisasi tata kelola perkantorannya. Berikutnya nih di Jasara Harja semua juga udah otomatisasi. Ini penyerahan di UMS, kemudian ini penyerahan pada saat siswa sudah dalam kondisi pandemi, jadi diserahkan dengan menggunakan APD secara lengkap. Berikutnya, pembelajaran pengembangan diri, beauty class, dan break day dari pihak Wardah. Jadi anak-anak diajari tentang bagaimana cara berdandan secara natural pada saat PKL, nanti anak-anak udah bisa menerapkannya. Ini ya, ini anak-anak yang kemarin mengikuti, kemudian ini guru-guru pendampingnya, dan ini ada Bapak Kepala Sekolah di tahun 2019. Break day ini diberikan secara gratis, tapi kalau untuk yang beauty class berbayar. Lanjut. Tujuan kompetensi keahlian. Pada prinsipnya, membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten di bidang keahlian OTKP, simulasi dan komunikasi digital, kemudian pengantar ekonomi bisnis, administrasi umum, IPA, teknologi perkantoran, korespondensi, dan kemudian kearsipan, OTK kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, humas, dan protokol. Dan yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Dari apa yang saya jelaskan tadi, baik itu gambar-gambar yang saya sampaikan secara apa istilahnya ya, poin-poinnya tadi, secara jelas bahwa dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap, kompetensi keahlian, otomatisasi tata kelola perkantoran, serta sarana prasarana yang lengkap, juga pembimbingan guru intern maupun guru tamu, otomatisasi tata kelola perkantoran memiliki slogan, siswa OTKP smart. Apa itu smart? Senyum, sapa, salam, sopan, santun, mandiri, aktif, rajin, terampil. Baik, terima kasih anak-anak, karena waktu kita dengan menggunakan Zoom meeting ini kan terbatas. Ini sudah berapa menit nih? Ya, udah 30 menit dari awal tadi saya menyampaikan. Berikutnya saya sampaikan dulu nama-nama guru otomatisasi tata kelola perkantoran yang akan memberikan materi pembelajaran kepada kalian semuanya. Ya, ini di gambar ini ada paling tengah ini namanya Bapak Dr. Randes Muhngadenan. Kemudian sebelah kirinya
Kalau saya sebelah kanan ya nih. Sebelah ini ada Ibu Riana, Sarjana Pendidikan, kemudian yang sebelahnya lagi Ibu Nur Anggrah Fatkiatun. Kemudian yang sebelah kanan saya ini Ibu Nita Kusumasari SBD dan saya sendiri Indang Ganggawati Sarjana Pendidikan. Karena waktunya terbatas dan untuk Zoom meeting ini kan kita nggak bisa waktunya lama-lama ya, jadi saya menyampaikannya agak cepat, tapi yang penting kamu bisa mengerti dan menerima dengan bagus. Baik, saya kira untuk hari ini sudah cukup dari saya. Saya ucapkan selamat atas diterimanya kalian sebagai siswa otomatisasi tata kelola perkantoran. Semoga sukses dan bisa mengikuti mata pelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Boyolali, sehingga nanti setelah selesai mengikuti materi di SMK Negeri 1 Boyolali, bisa lulus dengan yang memuaskan dan bisa menerapkan semua materi yang kalian terima di dunia kerja, sukses di dunia kerja ataupun di bisnis wirausaha. Karena di SMK itu adalah tujuannya ada 3, BMB. BMB yaitu bekerja, B-nya bekerja, M-nya melanjutkan bisa kuliah, W-nya wirausaha. Oke, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum saya tutup, mungkin barangkali ada yang bertanya nih, mumpung masih ada waktu sedikit ini. Sebentar, kita screenshot dulu ya. Saya screenshot dulu. Silakan dibuka semuanya. Silakan dibuka semuanya. Videonya dibuka semua. Ini Ratna ya nih. Ratna dibuka. Kemudian Ajeng Rismawati, Septi. Mari silakan dibuka. Kemudian kita selfie dulu. Maaf, kita screenshot dulu mau difoto. Silakan semuanya dibuka, kemudian yang tidak ada namanya siapa nih? Lagi-lagi mari berfoto dulu. Saya foto dulu ya. Ya, sekali lagi saya screenshot lagi. Bentar di screen lagi. Nah ya, screen dulu sebentar, kita simpan dulu. Terima kasih sudah di screen. Kemudian saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ya, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, si Nesi ya. Silakan Mbak Nesi. Oke, silakan. Ini Tan angkat tangan. Ya, silakan. Bisa, silakan bertanya boleh. Mumpung ada waktu nih. Mari Mbak Nesya. Siapa yang mau bertanya silakan, saya beri kesempatan. Ya, silakan. Mungkin nggak ada, Bu. Oh, kenapa nggak ada? Masih ada waktu. Saya khawatir kalau nggak ada waktu karena kita pakai Zoom meeting. Baik anak-anak, karena sebenarnya waktunya masih ada. Kalau mau bertanya, saya persilakan, saya beri kesempatan. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang harus disampaikan kan bisa ke kita, ke guru-guru OTKP. Oh ya, satu lagi yang saya pesankan buat kalian, SMART, slogan OTKP tadi, tolong dihafalkan ya. Jadi besok kalau saya tanya, apa itu SMART? Kalian semuanya harus bisa jawab. Ya, siswa OTKP,
Jawab semuanya, kompak, smart gitu ya. Tolong dibuka videonya, tolong dibuka mic-nya. Kalau saya bilang siswa OTKP, kalian jawabnya smart. Seluruhnya, serentak ya, dibuka mic-nya, dibuka videonya, buka mic-nya. Dibuka mic-nya, mic-nya dibuka. Klik mic-nya. Ya, siswa OTKP. Smart. Kurang kompak nih, kurang ganteng. Bareng. Ya, tangannya ke atas. Siswa OTKP smart, gitu ya. Siswa OTKP smart. Apa itu smart? Pintar. Salam, sapa, sopan, santun. Aktif, Salam, sapa, sopan, santun. rajin, terampil. Ya, Valin ya. Ya, bisa? Saya ulangi, siswa OTKP. Smart. Apa itu smart? Salam, sapa, sopan, santun. Diulangi, apa itu smart? Salam, sapa, sopan, santun. Terampil. Ya. Baik, masih belum kompak, tapi nanti saya harapkan jika kita akan mengadakan pembelajaran, kalau disapa oleh gurunya, siswa OTKP, jawab serentak ya, smart, gitu. Kemudian kalau ditanya apa itu smart, dijawab. Salam, sapa, sopan, santun. Mandiri. Aktif. R-nya rajin, T-nya terampil. Sudah cukup anak-anak, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kalian menjadi siswa yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti materi pembelajaran dengan baik dan sukses ke hari depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.